Jadi kami dari kelompok 1C akan mempresentasikan tentang pelaksanaan pemilu sebagai esensi dari demokrasi. Anggota kelompok kami ada Erika Desi Cahyani dengan NRP 204120145, Aulia Zalsabila NRP 204120146, Regeta Salsabila Putihani NRP 204120148, Kabira Benani NRP 204120172. Jadi pendahuluan, arti dari demokrasi itu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Jadi semua warga negara Indonesia itu punya suara atau hak buat mengambil keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Nah, pemilu ini merupakan salah satu syarat minimal buat penyelenggaraan sistem demokrasi. Jadi apabila pelaksanaan pemilu baik, tentunya bakal meningkatkan kualitas demokrasi juga. Pemilu dapat dikatakan sebagai sarana dan instrumentasi penting bagi demokrasi karena perwujudan demokrasi bakal dapat dirasakan secara real oleh masyarakat saat pemilu berlangsung. Tanpa adanya pemilu, kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu bakal mengundang sejumlah persoalan sendiri. Tanpa adanya pemilu juga bakal hilang sifat demokratis dari suatu negara. Jadi agar sifat demokratis suatu negara dapat terjamin oleh adanya pemilu itu, maka penyelenggaraan pemilu itu harus dilaksanakan secara berkualitas. Nah, oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas tentang pelaksanaan pemilu sebagai esensi dari demokrasi. Ya, yang pertama dalam pembahasan yang kami dibawa dalam artikel kami adalah yang pertama ada konsep demokrasi lahir dan dipraktikkan dalam hidup bernegara abad keempat sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya sistem demokrasi pertama di Indonesia adalah sistem demokrasi parlemen dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar sementara 1149 dan 1950. Demokrasi ini sangat menguntungkan partai penguasa. Selanjutnya, demokrasi parlemen diganti menjadi demokrasi pemimpin dengan formula dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi dijatuhkan karena dianggap menunjukkan kekuatan diktator penguasa. Akhirnya demokrasi ini diganti menjadi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya esensi demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibanding dengan kewalian. Kualitas sistem demokratis ikut ditentukan oleh kualitas proses seleksi para wakil, termasuk para wakil yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintah. Karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan daerah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah pemilu tingkat daerah adalah sebuah bukti demokrasi Pancasila yang terjadi di tingkatan daerah. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terrealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang mengandung sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Tetapi dengan adanya pemilu-pemilu yang diselenggarakan, terdapat permasalahan yang selalu muncul. Permasalahan ini terjadi sejak 1950 sampai saat ini. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya beberapa kubu saat pemilihan umum terjadi. Terkadang kaum elit yang memiliki atau membawahi banyak orang dan juga mempunyai kekuatan yang besar juga ikut serta dalam kekisruhan yang selalu terjadi pada acara demokrasi ini. Pemilu juga menjadi ajang untuk mencari celah antar calon. Pada beberapa kasus terkadang menyinggung persoalan pribadi seperti ras, agama, bahkan rupa. Fenomena ini menandakan adanya kemunduran politik dan menjadi politik identitas yang sudah lama
ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, pemerintahan, dan isinya, dan sudah tidak relevan lagi dengan hukum dan keadaan bangsa yang plural atau memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika ini. Dari masalah-masalah tersebut diperlukannya perbaikan sistem dan hukum dalam pelaksanaannya pemilu. Perbaikan sistem ini lebih diarahkan kepada tindakan pelanggaran hukum pemilu guna memulihkan peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses pada pemilihan umum di daerah maupun nasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penutup. Demokrasi merupakan konsep yang memberikan kekuasaan di tangan rakyat. Dengan demokrasi diharapkan pemerintah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan warga negaranya. Karena demokrasi merupakan cara untuk masyarakat bisa mendapatkan hak mereka dengan sama. Selain itu, masyarakat juga bisa mempertimbangkan berbagai aspek, baik visi, misi, dan tujuan untuk membuat pilihan terbaik memimpin negara. Di Indonesia sendiri juga menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan negaranya. Namun terdapat juga kelemahannya yaitu permasalahan pemilu di Indonesia yang masih menjadi ajang mencari celah dari para pesaing, sehingga menyebabkan kondisi sebelum diadakan pemilu kurang kondusif karena bertebaran ujian kebencian di antara para pesaing dari penggemar. Maka dari itu, kondisi pemilu di Indonesia ini masih diperlukan perbaikan lagi baik dari pencegahan berita hoaks, ujaran kebencian dari masing-masing partai, atau permasalahan lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.